dalam video pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas dengan topik yang berjudul alkana, teman-teman. Dan pasti kalian sudah pada tahu ya alkana itu apa ya. Jadi alkana itu adalah salah satu golongan atau kelompok dari senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan jenuh gitu ya, memiliki ikatan jenuh. Nah, hari ini kita akan fokus berbicara tentang alkana dan berbicara bagaimana sih cara pemberian nama dari senyawa alkana tersebut. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali, sebelum kita mempelajari tentang tata nama, alangkah baiknya kamu menguasai dulu tentang bagaimana menyajikan struktur suatu senyawa hidrokarbon. Di mana di sini ada struktur Lewis, bisa menggunakan struktur Lewis, tapi jarang banget ya digunakan ya kalau struktur Lewis. Kemudian kita ada yang disebut dengan struktur rumus struktur, di mana setiap ikatan dinyatakan dengan garis. Kemudian kita punya rumus garis line diagram, di mana setiap ujung dan tekukan ini menyatakan satu buah karbon. Kemudian kita juga punya condensed formula, yaitu ikatan CH3-nya tidak nampak lagi tapi langsung ditulis betul-betul seperti itu ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya kamu bisa kembali melihat video tentang bagaimana menulis atau menggambarkan struktur hidrokarbon. Nah, hari ini kita akan fokus ke alkana. Alkana itu adalah suatu senyawa hidrokarbon dengan rumus umum CnH2n plus 2. Ingat ya, CnH2n plus 2, di mana N itu adalah menyatakan jumlah karbonnya. Jadi kalau jumlah karbonnya itu adalah C1, kalau C1 maka H-nya itu 4. Kalau C2 berarti H-nya itu berapa teman-teman? 6, betul sekali ya. Nah, alkana ini karena dia merupakan terdiri dari banyak senyawa yang tergolong dalam alkana biasa disebut dengan deret homolog, teman-teman. Apa itu deret homolog? Deret homolog itu adalah suatu golongan atau kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama, yaitu CnH2n plus 2, punya sifat yang mirip-mirip antara satu dengan yang lainnya, dan antar suku hanya dibedakan dengan CH2. Maksudnya antar suku dibedakan dengan CH2 seperti apa? Yuk kita lihat seperti ini teman-teman. Oke, jadi misalkan saya punya metana dengan etana. Bedanya apa teman-teman metana dengan etana? Kalau metana itu cuma CH4 gitu ya. Kalau etana itu adalah CH3, CH3. Kalau propana itu adalah CH3, CH2, CH3. Kalau butana itu adalah, mana nih saya tulis sini aja ya, CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, jadi kalau kamu perhatikan mulai dari etana ke propana itu bedanya hanya apa? Di ini teman-teman, CH2-nya. Lalu yang propana dengan butana bedanya juga cuma satu CH3. Nah, itu yang dimaksud setiap sukunya hanya bedanya di CH2 gitu ya. Nah, di sini dikenalkan tentang nama dari deret homolog alkana. Ini penting banget dan wajib harus kamu ketahui karena habis ini kita akan membahas tentang tata nama. Gitu ya, tentang tata nama. Nah, di sini ada dari karbon 1 sampai karbon 10. Kalau karbon 1 maka namanya itu metana. Ingat di awalannya itu adalah met. Kalau 2 itu et. Karena semua alkana ujungannya namanya ana, teman-teman. Gitu ya, ana. Nah, jadi met, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dec. Oke, jadi ini 10 nama alkana yang wajib digunakan diingat, dan nanti di alkena juga akan pakai ini lagi. Jadi saya hafalkanlah gitu ya. Jadi met, et, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dec. Oke. Nah, sebenarnya alkana itu tidak hanya sampai ke C10 teman-teman, ada juga C berikutnya. Nah, ini adalah beberapa nama dari C11 sampai C20. Oke, jadi andekana, dodekana, tridekana, tetradekana, pentadekana, heksadekana, heptadekana, oktadekana, nondekana, dan ekosana. Oke, jadi ini nanti nama dari C11 sampai C20. Tapi ini kita tidak terlalu fokuskan sih. Yang penting C1 sampai C10 harus kamu ingat, teman-teman ya. Baik.
Untuk menentukan memberikan nama dari suatu senyawa alkana itu dilakukan dengan 4 langkah ini teman-teman. Jadi 4 langkah ini yaitu pertama tentukan dulu rantai terpanjang, kedua tentukan alkilnya, ketiga beri nomor dengan cabang dengan nomor terendah. Jadi beri nomor lalu cabang dengan nomor terendah. Lalu baru beri nama, mulai dengan nomor, baru nama alkil sesuai abjad, baru nama rantai utamanya. Oke, beri nama mulai dengan nomor dan nama alkil sesuai dengan abjad, baru nama rantai terpanjangnya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Di situ kita mengenal yang namanya alkil. Alkil ini secara sederhana bisa dikatakan ini adalah cabang teman-teman. Oke, cabang. Jadi alkil itu adalah radikal yang hanya mengandung atom karbon dan hidrogen yang disusun dalam satu rantai. Nah, rumusnya itu CnH2n plus 1. Ini sama seperti kayak alkana, CnH2n plus 2, cuma plusnya cuma plus 1. Artinya dia sudah kehilangan satu hidrogen. Kenapa harus hilang satu hidrogen? Supaya C ini bisa mengikat pada rantai utama. Oke ya, jadi C ini bisa mengikat pada rantai utama. Jadi CnH2n plus 1. Jadi alkil mirip alkana yang kehilangan satu atom hidrogennya. Nah, sekarang kita akan mulai mengetahui dulu nama-nama alkil ya. Jadi penamaan alkil itu hampir sama kayak alkana teman-teman. Jadi kalau C-nya 1 maka namanya metil. Jadi kalau alkana ujungnya ana, kalau alkil ujungnya il. Oke. Jadi kalau C-nya 1 metil, 2 etil, 3 propil, 4 butil, 5 pentil, 6 heksil, 7 heptil, dan berikutnya. Tapi umumnya alkil biasanya hanya ke C4, C5 itu biasa udah paling banyak banget. Gitu ya. Nah, ini kalau dia alkilnya semua rantai lurus nih teman-teman. Bagaimana kalau rantainya bercabang gitu ya? Mulai dari yang terdiri dari 3C. C-nya itu kalau misalnya dia lurus, C-nya 1, 2, 3 misalkan kayak gini teman-teman. CH2, CH2, CH3 ini ya. Nah, ini namanya propil kayak tadi ya, propil. Oke, lalu ini ada rantai terpanjangnya. Ini namanya propil. Tapi kalau sudah bercabang maka kita namanya isopropil. Oke, jadi bercabang nih ya. Jadi tidak lurus tetapi yang ini pindah ke sini. Oke, yang CH3 ini pindah ke sini, CH2-nya jadi CH, ini jadi CH3. Oke, nah di sini namanya isopropil. Kalau terdiri dari 4 karbon, lebih lagi ada 3 jenis cabang ya teman-teman. Yang ini di mana CH3-nya itu cabangnya itu terletak pada karbon nomor 2, itu namanya isobutil. Kalau cabangnya terletak pada karbon nomor 1 namanya secondary butil. Kalau di C1-nya ada 2 cabang disebut tertiary butil. Oke, isobutil, secondary butil, tertiary butil. Nah, tolong diperhatikan ya, karena ini penting buat kalian ketika nanti akan memberi nama. Oke. Baik. Lalu jikalau alkilnya itu lebih dari 1, teman-teman, jikalau terdapat lebih dari 1 cabang yang sama, maka cabang tersebut diberi awalan ini, mono sih nggak ada ya. Mulai dari 2 ditri-tetrapentahexaheptaoktanonadeka. Ini sama kayak tata nama senyawa waktu kamu di kelas 10 belajar tentang senyawa kovalen ya. Monoditri tetrapentahexaheptaoktanonadeka gitu ya. Tapi ini mulainya dari 2. Kenapa? Karena lebih dari 1. Jadi mulainya dari 2. Gitu ya teman-teman ya. Baik, kita akan mulai melakukan pemberian nama dari suatu senyawa dengan aturan menggunakan aturan IUPAC ya. Nah, ini pertama, penamaan alkana dengan rantai tak bercabang pada atom karbon memiliki awalan N. N itu disebut dengan normal, teman-teman, artinya rantai lurus. Jadi tinggal lihat, oh ini CH2, CH3, CH2, 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 CH2. Tinggal hitung berapa jumlah karbonnya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 maka awalannya itu adalah pen. Jadi namanya N-pentana. Oke. Nah, sekarang kalau rantai karbon bercabang. Kalau rantai karbonnya bercabang maka kamu harus tentukan dulu rantai karbon terpanjangnya mana. Lalu berikan nomor. Nah, nomornya itu harus di mana si cabang mendapatkan nomor terendah. Jadi misalkan ini tidak bercabang ya teman-teman ya. Ini lurus. Maka terdiri dari 5 karbon baik di kiri dan kanan sama karena dia tidak bercabang. Nah, sekarang kalau yang bercabang seperti ini. Nah, di sini ada rantai terpanjangnya itu adalah ini teman-teman.
Oke, ini adalah rantai terpanjangnya. Nah, penomorannya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Kalau dari kiri, maka cabang ini adalah alkil. Alkil ini mendapatkan nomor 2. Tapi kalau dari kanan kamu nomornya, maka dia mendapatkan nomor 3. Nah, 2 itu lebih kecil dibandingkan 3. Maka penomoran harus dari kiri. Maka namanya itu, tuliskan dulu nomornya. Nomor dari si alkil itu terikat. Jadi terikat pada karbon nomor 2. Jadi 2. Kemudian alkilnya namanya metil. Baru rantai terpanjangnya itu 4 karbon. 4 karbon itu adalah butana. Jadi 2 metil butana. Gitu ya, 2 metil butana. Oke, nah dari angka dan huruf itu harus dipisahkan dengan tanda strip, teman-teman. Oke, jadi dari angka dan huruf harus dipisahkan dengan tanda strip seperti ini. Oke, kalau angka dengan angka bisa dipisahkan dengan tanda koma, karena nanti kamu akan menemukan yang seperti itu. Nah, berikutnya kalau dia kan penomoran atom karbon terpanjang dibuat sedemikian rupa sehingga gugus-gugus alkil mempunyai nomor sekecil mungkin, kayak tadi ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, maka ini adalah alkilnya. Dalam hal ini etil, maka kita harus memberikan nama 3 etil heksana, bukan 4 etil heksana. Karena cabang harus mendapatkan nomor terendah. Oke. Lalu jikalau ada suatu zat, berikan nomor rantai utama dari ujung yang memberikan angka terkecil. Jadi cabang mendapatkan nomor terkecil yang kayak tadi ya. Jadi ini 2 metil pentana bukan 4 metil pentana. Oke, jadi itu penting banget ya teman-teman ya, memberikan nomor itu dari yang terkecil. Nomor 4, jikalau suatu unsur pada karbon rantai terpanjang mengikat 2 alkil, oke, maka penomoran harus diulang. Nomornya harus diulang, ditulis ulang. Alkil-alkil sejenis, penulisan namanya digabung dengan menggunakan awal di tritetrapenta dan seterusnya. Jadi ini harusnya ada satu ikatan lagi ya teman-teman di sini ya. Jadi misalkan ini adalah rantai terpanjangnya teman-teman. Rantai terpanjangnya. Penomorannya akan kita mulai dari mana nih? Kalau dari kiri maka cabang berada di nomor 3 dan 5. Kalau dari kanan berarti nomornya 2 dan 4. Maka kita pilih 2 dan 4 teman-teman ya. Karena ada 2 alkil sejenis terletak pada posisi yang berbeda, maka kamu kasihnya posisi 2, posisi 4. Lalu jenis alkilnya apa? Metil. Ada 2 jenis metil yang sama jenisnya, maka pakai dimetil heksana. Oke, jadi 2,4 dimetil heksana. Bagaimana kalau berbeda jenis? Kalau kayak gini nih, ini kan 1 etil, 1 metil, beda jenis ya. Nah, sama penomoran kamu harus berikan pada nomor yang rendah. Nomor yang rendah dulu, mohon maaf. Ini ya, jadi nomornya itu di mana? Kalau dari sini berarti 3, 4, 5. Kalau di sini 3, 4, 5 juga sama. Tapi kalau dari kanan, maka metilnya dapat nomor 3. Kalau dari kiri, etilnya dapat nomor 3. Maka prioritas yang mendapatkan nomor rendah itu untuk etil, teman-teman. Oke, jadi etilnya harus kasih nomor rendah, maka penomoran harus dari kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Jadi namanya itu adalah 3 etil 5 metil penheptana. Karena 7 ya heptana. Ya, jadi 3 etil 5 metil heptana. Lalu etil ditulis dulu. Kenapa? Karena abjadnya muncul dulu E, baru M. Seperti itu ya. Jadi yang abjadnya dituliskan dulu yang harus muncul. Oke. Kemudian monoditri, awalan ditri itu tidak dianggap sebagai abjad ya teman-teman ya. Jadi kalau saya punya 4 etil 2,2 dimetil, D itu kan sebenarnya muncul dulu dibandingkan E ya. Tapi ini nggak dianggap, ini tetap dianggap metil ya teman-teman ya. Jadi dimetilnya harus ditulis setelah etil. Oke, jadi yang awalan-awalan itu kayak di tritetra isoxek itu tuh tidak dianggap sebagai awalan. Abjadnya tidak dianggap sebagai pengurutannya ya. Prioritas ditulis dulu, tetapi hanya dari jenis alkilnya. Kalau E duluan dibandingkan M. Nah, ini kalau dia itu siklo,
Jadi kalau kemarin sudah dibahas, kalau dia itu melingkar maka tinggal dikasih awalan siklo. Namanya tetap berdasarkan jumlah karbonnya. Kalau 4 maka namanya siklobutana. Kalau 3 siklopropana. Kalau 4 kalau 5 siklopentana dan berikutnya. Oke. Nah, ini ada contoh. Jadi ini adalah suatu senyawa hidrokarbon. Jadi ada cabangnya ya. Nah, sekarang kita mau tentukan mana rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang itu tidak selalu harus lurus ya teman-teman ya. Tidak selalu seperti ini. Ada nggak rantai terpanjang selain ini? Ini berarti 6 ya. 6. Ada nggak yang lebih dari 6? Ada ya, tetap yaitu yang melengkung ke bawah. Nah, ini jadi rantai terpanjang, bentuknya kayak L, kayak pistol ini ya. Oke. Jadi rantai terpanjangnya itu adalah ini. Saya hapus dulu supaya jelas. Nah, ini ya rantai terpanjangnya ya teman-teman ya. Kemudian kita bagi nomor. Nomornya dari mana? Kalau dari bawah berarti 1, 2, 3, 4, 5, maka nomornya 3, 4, 5. Kalau dari sini juga sama, 3, 4, 5. Jadi terserah mau dari bawah, atas, lainnya sama aja. Tapi ingat di sini bawah ini etilnya, ini etil bukan metil, tidak sejenis ya, maka etil harus kasih nomor terendah, maka penomoran harus dari sebelah kanan ini, di penomoran dari sini seperti itu ya. Jadi etil mendapatkan nomor terendah. Nah, maka namanya itu adalah, kita mulai dari etil, 3 etil, lalu 4, 5 karena ada 2 metilnya, dimetil heptana. Ingat, angka dengan angka dipisahkan dengan koma, angka dan huruf harus dipisahkan dengan tanda strip. Jadi ingat dalam penamaan, tentukan dulu karbon terpanjang, tentukan cabang alkil, bagi nomor, lalu penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad. Oke. Nah, ini adalah sifat fisik alkana, sebenarnya sudah dipelajari juga di video sebelumnya. Jadi diingatkan kembali, semakin panjang rantai karbonnya, titik lelehnya semakin tinggi, titik didih juga semakin tinggi, densitas tingginya juga semakin tinggi. Oke, jadi semakin panjang atau semakin banyak jumlah karbonnya, titik leleh, titik didih, densitas semakin tinggi. Oke, baik teman-teman, itu untuk video hari ini tentang alkana. Semoga apa yang dijelaskan tentang tata nama itu bisa diingat, bisa dipahami. Ketemu lagi di video berikutnya, mungkin tentang tata nama alkena. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.